tabu. Tapi sekarang ini konteksnya nggak seperti itu. Dijelaskan itu hanya konteks waktu ya. Jadi kalau milestone-nya tonggak-tonggak kopi itu beserta zonasi. Zonasi itu ada apakah zonasi Carlos, Toiran Arjuno, ada zonasi Anjasmoro, ada zonasi Kawi, Gunung Kapur, ya, Kendeng dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan rasa kata Mas Edi itu lebih gurih, lebih earth. Masa Barisa itu lebih punya earth. Apa earth itu? Earth itu artinya bumi, tapi kok bahasanya kok gurih. Gurih ini gak perlu bahasa Inggris, tapi Barisa itu beda. Jadi drivernya beda drivernya. Jadi soal-soal itu sudah dijelaskan sehingga kita memiliki gambaran dari zonasi itu. Zonasi itu sekarang tetap eksis ya, meskipun pertumbuhan demografi manusia lapar lahan yang menyebabkan perubahan ekologi dari perkebunan kopi diganti menjadi tanaman lain, tapi kondisi eksis perkebunan kopi meskipun negara telah menggantikan perannya oleh Belanda kan masih dalam bentuk PTPN-nya. PTPN itu, tapi perkebunan rakyat juga sama, seiring itu. Total pertumbuhan PTPN perkebunan negara itu, kalau di total jumlah luas perkebunan kopi rakyat, saya nggak ngomong Malang Raya itu, totalnya 1.200.000 hektar. 80% adalah perkebunan kopi rakyat, yang 20% adalah perkebunan negara dan swasta. Kalau itu di zoom lagi, dilihat lebih jelas lagi di Kota Malang, pasti karakteristiknya nggak beda. Terbesar memang perkebunan rakyat, 20% dibagi rata perkebunan swasta dan perkebunan negara ya. Yang perkebunan swasta, yang Mas Rizal keluarga Margosuko, ada hotel Margosuko pun sudah dialihfungsikan menjadi tebu. Yang mereka kelola mendapatkan HGU di tahun pasca reformasi, kalau nggak salah Sumber Manggis sudah diretis. Sudah diretis artinya HGU habis, dikembalikan ke petani dan tetap masih kopi ya. Kalau nggak salah masih kopi ya. Di Sumber Manggis yang antara Dampit, Tirtoyudo dan Sumawi. Tengah-tengah itu kan ada kebun Sumber Manggis. Gitu. Nah ini kan meyakinkan kita bahwa memang sejarah pertumbuhan Malang Raya itu memang besar karena supaya disebut aktivis itu ada ekstraksi. Ada ekonomi agraria yang mengekstrak gitu, dari kopi yang berorientasi ekspor begitu, ya, yang itu dilihat dari sisi positifnya, memang Malang Raya itu berkembang karena tanaman kopi, kan begitu ya. Soal ini kan dari spasialnya, dari tata ruangnya. Yang Pak Sukri yang di Dampit itu yang dulu adalah abdelin sekarang menjadi kampung-kampung, tapi dari karakteristik Jawanya kelihatan gitu. Oh ini tipologi tata ruang Mangku Bujeng gitu. Mangku Bujeng itu kalau orang Jawa rumahnya itu di depannya kebun kopi kan begitu ya. Itu kan bahwa sadar kolektif bahwa budidaya pertanian kita itu sebetulnya bagus ya, nggak kalah dengan budaya-budaya lain. Tapi soal ekstraksi tadi itu yang menyebabkan zonasi-zonasi itu, Malang Raya itu kata Mas Dwi, kalau boleh saya salah dikenalkan oleh Mas Dwi, memang besar karena perkebunan kopi salah satunya. Saya nggak menyebutkan kopi paling utama. Faktanya di Batu ada Gina, kata Mas Dwi di Anjasmoro,
itu juga dibenarkan oleh Denis Lombak di buku Nusa Silang Budaya Jawa jilid 1 atau jilid 2, tapi yang pasti ada 3 jilid. Tidak saya kata, tidak saya baca secara kata, tapi benar secara pendekatan dari historiograf ya, kalau ngomong geografi itu kayak begitu. Ini membanggakan sekaligus sedih. Membanggakan itu yang dibanggakan ya kita nggak menikmati, kata Kiai sekarang begitu. Jadi buat apa malah dari membangun itu adalah prudent, bukan uang menurut kosakata Melayu ya. Nah ini kan soal ya tadi itu. Berarti kita harus membalikkan yang dari inferior itu menjadi identitas gitu. Identitas itu kan rasa percaya diri, bangga, merekognisi, beri pengakuan karena identitas lokal, maka muncullah yang namanya Carlos. Oh Carlos, Carlos, tapi kan Carlos Santana gitaris dari Amerika Latin gitu. Mas Yosi itu ngomong Morisco, tapi kan Morisco benar deh. Moris di bawah pohon Moris terus ngopi, namanya Morisco. Nah ini kan namanya pohon Moris. Saya tidak sebut ini adalah postmodern, tidak. Ini sebetulnya rakyat itu sudah memiliki oposisi sebetulnya, sudah memiliki jiwa-jiwa oposisi. Saya nggak sebut memberontak. Faktanya kalau di Mesir budaya ngopi, rasane sultan, hancur struktur kekuasaan politik. Di Eropa begitu. Tapi di Indonesia budaya ngopi, terus kemudian rasane mantan terus ringgo. Ini beda ini. Ono sing beda. Antara tradisi ngopi karo sing ngene Middle East Timur Tengah Eropa dengan saya nggak ngomong Asia Tenggara, negara kepulauan archipelago. Ada yang sama. Namanya ngopi kalau rasa-rasa. Nah, sama. Cuman rasa-rasanya tidak terstruktur kan? Tidak terstruktur kan? Mau ngopi apa sih? Oh iya. Kalau rasa-rasa. Tapi dari forum ini, rasa-rasa ini kita akan apa? Iya, kayak gitu. Orang bisa sih. Jadi ini kan gongnya ya, gongnya dari Mas Dwi sama Pak Prawoto itu. Jadi kalau kebanggaan tanpa identitas itu adalah fitnah, gitu ya. Cuma bangga tapi identitasnya nggak kuat begitu. Begini saya kasih contoh. Aktivis globalisasi yang katanya di mana tersebut is possible di luar dunia yang mainstream itu adalah mungkin, itu beda saya. Tapi yang empirik dan eksistensi ternyata adalah kuliner kayak warung Tegal, warung Padang, bakso Arema di setengah serbuan global lifestyle, gaya hidup global dengan Kentucky Fried Chicken, Starbucks. Kita punya perlawanan dari sisi etno pangan gitu ya. Etnokulinologi. Jadi sebetulnya kita memiliki potensi gitu. Itu yang mau kita bahas gitu. Rujak. Saya moderator juga sekaligus provokasi gitu ke audiens supaya Arema itu ngeyel. Pusat Emporium Mojopahit Singosari itu dari Malang. Jadi pusat perubahan kopi dunia itu harus dimulai dari Malang. Kira-kira begitu. Jika kompeten minggir ya. Karena ada Gunung Kawi kan di tanah Jawa. Tur ono Lauhul Mahfud, ono Batu Tulis. Dan bahasa Arab kan Lauhul Mahfud, bahasa Indonesia-nya Batu Tulis kan gitu. Sebetulnya pusat pembentukan dari sebuah
peradaban Indonesia, Malang termasuk menyumbang kontribusi terbesar. Gak percaya, ISMI aja lahir dari Malang kan gitu. Ya kalau mau mengubah identitas kopi rakyat mendunia ya harus dari sini lah, kira-kira dari forum ini lah, supaya Mas Ulid ini seneng dia kontrol dia, fair. Mereka tidur besok bayar kopi sinden ya. Gimana para bapak juga peserta? Ini sedikit lah, betul tambahkan. Saya tadi disebut menarik ini ya, ada kata apa yang disebut dengan mampu bujang ya. Jadi ini penting ya. Kita kenal bujang ya sebagai sesuatu yang penting di masyarakat ya. Ada bujang kuat, ada bujang robyong. Ini berkenaan dengan sesuatu yang dihadirkan di dalam sebuah upacara dan itu tumpang gitu ya. Nah, ini simbol tentang pangan, simbol tentang kesejahteraan dan itu ditempatkan di depan, di pangku gitu. Jadi artinya bahwa bagi masyarakat Jawa perkebunan, kebun ya dengan hasilnya ya kebun itu ini menjadi betul-betul menjadi pilar. Ya. Apakah di Malang kebun itu juga tidak penting? Malang itu punya sejarah perkebunan yang panjang gitu ya. Salah satu di antaranya kebun itu tergambar pada tempat yang bernama Kebun Agung misalnya ya. Nah, Kebun Agung itu tempat yang besar, tidak hanya Kebun Agung saja, wilayah lamanya sampai loreng Kebun Agung, Kebun Sari. Nah, jadi itu satu desa tapi pecah jadi dua. Nah, saya tidak hanya ambil contoh kebetulan Kebun Agung itu jadi pabriknya gula ya. Tapi Kebun Agung itu menjadi tempat yang penting karena salah satu prasasti tua di Malang setelah Kanjuruhan itu adalah prasasti kubu-kubu namanya. Itu dari masa pemerintahan Balitung. Kata kubu-kubu itu kan kata ulang dari kata kubu dan kubu. Nah, apakah kubu itu semacam pertendaan? Itu bukan. Kubu itu apabila ditambahkan menjadi kubuan, menjadi kubuan. Kubuan itulah sekarang menjadi kebun, gitu ya. Artinya, jadi Kebun Agung itu adalah satu area yang dulu merupakan satu perkebunan yang luas, yang pada masa pemerintahan Balitung ditetapkan sebagai desa Sima, gitu ya. Desa Sima. Desa Simanya ada dua dulu di barat, di timur metro itu adalah kubu-kubu, yaitu Kebun Agung itu. Yang kedua itu di sebelah barat itu nanti itu di gunung Katu dan sekitarnya itu. Nah itu nanti ada beberapa desa pertigaan lain termasuk Kagendengan, Palahan dan sebagainya itu ya, tempatnya Pak Widadi negara itu kan desa-desa kuno juga. Nah, jadi ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa di Malang kalau kita lihat prasasti memang budidaya lahan itu pada kita ada tiga besar ya. Ada yang kubuan ya. Kubuan itu kebun ya, wajar ya. Di Malang itu memang tanahnya yang bergunung-gunung itu memungkinkan untuk membuat perkebunan. Termasuk kebun yang dibuka dari tepian hutan. Jadi semula hutan, kemudian pinggirannya diteteli jadi kebun tetelan. Nah, itu namanya talun. Nah, jadi mengapa ada kampung talun? Karena kampung itu dijadikan kebun. Kebun yang terletak di tepian hutan. Hutannya ya kayu tangan. Nah itu hutan. Karena itu di Pararaton kayu tangan itu disebut dengan hutan patangan tangan. Jadi kayu tangan. Hutan itu meluas ke selatan sampai alun-alun itu. Nah, alun-alun itu hutan besar. Banyak binatang buruannya. Karena itu di prasasti 198 prasasti ukir negara. Ini kalau ada orang sama sumber revolusi. Itu daerah yang hutannya banyak binatang buruannya. Karena itu ketika Hayam Wuruk berkunjung ke Malang bersama pengiringnya itu melakukan perburuan ya. Itu banyak yang alun-alun itu. Dulu jalan. Iya. Itu dulu tempat perburuan ya. Yang diburu binatang. Karena yang diburu ya proyek dan sebagainya. Denotatif dan konotatif. Tapi sama, tempat perburuan sama. Ya. Dulu tempat perburuan, sekarang juga tempat perburuan. Nah, itu kan. Nah, itu
kebun ya. Lagi ke Bu Ijo lagi. Ini kebun-kebun itu banyak ya di Malang. Nah, selain kebun itu ada Tegal. Ya kalau kita lihat prasasti durian itu juga betul di situ ada Tegal juga ya. Jadi tanah Tegal ya, karena tanahnya kan kemudian itu gelombang kan yang bisa kena irigasi ada yang enggak. Kalau enggak itu Tegal. Itu tulisannya TGAL gitu kan, tidak ada E-nya. Nah, satu lagi ya sawah. Baik disebut dengan sawah atau pagagan. Jadi sawah itu khusus untuk padigogo. Nah, ini menjadi petunjuk pada kita bahwa kita punya tradisi perkebunan panjang. Sehingga kalau kemudian ada kopi itu ya tanamannya saja. Ya. Tapi kalau tradisi berkebunnya itu panjang. Nah, oleh karena itu saya kira yang namanya mangku, yaitu tadi ya, mangku bujang itu di mana kebun itu ditempatkan di. Ya, jadi kalau ada waterfront itu ya ada apa itu ya ada semacam kebun front gitu ya. Jadi kebun di depan ya di belakang. Oleh karena itu dulu ya kalau ada rumah tinggal itu dari jalan itu kalau sekarang kan kalau bangun rumah itu pasnya pinggir jalan ya. Terase pagere itu pinggir jalan. Kalau dulu enggak. Rumah itu di jero gitu ya. Kebunnya yang ngarep. Nah, ini yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa memang budidaya tanaman itu betul-betul dijadikan pilar. Urip mati pun itu kok kono, karena itu ditempatkan di depan. Nah, jadi tidak dibalik, rumahnya di belakang, kebunnya sekarang di rumahnya di depan, sekarang kebunnya di belakang. Nah, ini yang semacam ini saya kira juga perlu dijadikan sebagai bahan tambahan ya untuk memberikan roh kalau kita bicara tentang perkebunan termasuk perkebunan kopi. Mungkin hanya itu. Iya. Terima kasih Mas Dwi. Tidak hanya Wahabi Salafi aja yang anti Freemason, ternyata Jawa juga sudah anti Freemason, anti Illuminatif. Dengan idiom-idiomnya sudah menunjukkan bahwa Mas Dwi itu sudah anti Freemason, gitu. Kayak begitu Mas Dwi. Siapa Freemason? Nanti baca sendiri teman-teman. Pak Sukri nanti yang petani-petani nanti kita khusus ngaji soal itu. Kembali ke soal konteks tadi ini tentang perubahan lanskap, gaya hidup, ekonomi politik tumbuh begitu. Artinya kalau kita dikontekkan sekarang ini kan bukan fenomena ya, gejala tampak yang kemudian kita simpulkan, tapi sebetulnya kemampuan kita untuk pasca itu apa begitu ya. Dari tadi perbincangan kan saya tertarik dengan idenya Mbak Naning Yusuf tadi itu kan soal kopi Malang kompak begitu. Ini kan semacam pergerakan begitu, bukan gerak-gerik begitu, untuk mempertemukan antar pelaku kopi ya. Yang kita mungkin hanya sebatas kecil gitu, tapi nanti bisa nggak kita tidak aliran Mojopahit, aliran batin, yang zona-zonasi yang Anjasmoro, yang Carlos, yang Gunung Kawi, yang lereng Semeru, Bromo Tengger itu, ya dalam kerangka budaya, tapi budaya ini kan kalau tidak ada yang namanya ekonomi kan nggak menarik. Lah kita dorong itu mulai dari bawah begitu. Jangan 1 tahun berhasil atau tidak enggak begitu. Pasti akan ada dinamika. Dinamika itulah yang menentukan Kopi Malang Bersatu itu bukan hanya kesebelasan Aremanya yang menyatukan itu. Kalau supporter Arema minum kopi gunting ya nggak sukses kampanye kita gitu. Minimal rumah tangga yang di Malang itu adalah minum kopi giling gitu. Gitu ya. Silakan Mas Edi. Kalau boleh saya tanya sama Mbak Naning atau Pak Prof. Tadi kesinggung sempat ada indikasi geografis. Yang saya tahu itu semacam sertifikasi gitu ya, untuk pasar negara tertentu. Biasanya di Eropa gitu ya, betul gitu? Iya. Semua negara. Nah, yang ini sebenarnya itu sama materinya Mas Dwi. Tadi ada aspek ekologi, ada
sosiologi dan kultur gitu ya. Memang benar sebegitunya kan isi dari sertifikat indikasi geografis itu. Kalau misalnya kita ini dalam tanda kutipnya itu malah, seberapa pentingnya sertifikat itu kita miliki, atau sebenarnya itu cukup dimiliki oleh perusahaan-perusahaan eksportir saja? Enggak. Mbak Nani mau silakan. Nanti Prof yang Mas Dwi nggak apa ya? Soalnya muncul zonasi. Zonasi itu indikasi geografis, Mas. Aku berarti saya nganu, saya provokasi nih. Oh iya. Sukses di tengahnya. Iya. Mas Edi. Mas Edi. Ya Mas Edi, pertanyaan yang memang kita ungkit supaya teman-teman juga mulai ada pergerakan tentang IG. Apa saya bisa? Makanya sekarang. Makanya Nanti biar juga dinilai sama Pak Prof. Ada juga Pak Dokter Robi. Mas Mufid yang sedang juga tulisin kopi di UB Forest kayaknya. Iya. Jadi dalam standar, memang standar IKI ini menjadi kesepakatan internasional, ya kan? Sebagai satu sertifikasi yang kalau di Indonesia akan dikeluarkan oleh Kumham ya, Kumham gitu. Niki, laras Menkumham ya. Apa namanya? Semacam apa ya, yang di bawah Kementerian Kumham, dan itu per 5 tahun IKI ini akan mengawasi untuk menjaga sustainabilitas, kemudian kualitas, kemudian standar premium misalnya jika itu akan menjadi standar untuk ekspor. Tetapi ketika nanti teman-teman orientasinya udahlah di kopi kita nih UB-UB kok misalnya gitu ya, untuk konsumsi nasional, ya itu tidak masalah kalau memang itu tidak menjadi satu pencapaian untuk teman-teman petani dan para komunitas kopi. Tapi alangkah baiknya jika sudah kopinya itu wow, ya petaninya wow, kemudian yang minum kopi juga sudah wow. Wow itu artinya punya satu etik ya, wis fanatik wis pokoknya gitu ya. Betapa eloknya jika kemudian ini teman-teman punya satu standar mutu ya, baku mutu ibaratnya. Dan saya kira nanti itu di 3 tahun ke depan ya, semua ini kan disertifikasi ya, sertifikasi mulai dari bisa jadi nanti teman-teman petani kopi gitu ya punya sertifikasi pengelolaan kebun, atau yang punya sertifikasi barista atau yang lain, itu nanti akan punya standar tertentu yang akan dikeluarkan oleh kementerian, dan saya yakin nanti akan teman-teman punya satu baku mutu ya. Yang baku mutu ini bisa juga akan bermanfaat juga, tidak hanya ke dalam tapi juga keluar. Ke dalam ya guru-guru aja mengajar juga ada sertifikat. Siapa tahu dari petaninya, dari teman-teman di hulu sampai di hilir itu juga punya bersiap diri gitu ya untuk sudah punya kompetensi, tapi tinggal itu tadi ada mungkin Prof nanti bisa memberikan penjelasan kenapa kesepakatan itu menjadi satu produk internasional yang di Indonesia diratifikasi menjadi IKI melalui Kumham ya. Memang itu juga saya kira menjadi satu tolak ukur ya bagi kita untuk memelihara bagaimana keberlanjutan dan keberlangsungan, seperti yang disampaikan tadi kan, menjaga keberlanjutan, kualitas dan kuantitas yang apa yang disampaikan Pak Un tadi untuk masukan buat kita. Jadi seperti itu, dan per 5 tahun ini kan akan dikoreksi apakah kebunnya atau kualitas dari tanahnya, environmentnya itu memiliki satu pemeliharaan yang
terpelihara ya kualitasnya. Itu bisa jadi ini akan teman-teman punya satu kontrol internal. Karena misalnya contoh di Bondowoso, ada satu peta yang mungkin pemupukannya sudah mulai goyah, dan pemeliharaannya juga sudah akhirnya kan berhubungan atau menentukan hasil kopi itu sendiri. Sehingga ketika itu ditandingkan dalam konteks trading misalnya, ada satu penilaian yang harus dipenuhi oleh para. Saya kira itu Pak Prof monggo ditambah. Jadi kelahiran ide ini sebetulnya awalnya berangkat dari kasus kopi di Aceh. Jadi waktu itu konsep Aceh Gayo itu kalau nggak salah sempat hak patennya itu sempat dipatenkan sama orang Belgia. Ini yang kemudian menjadi satu istilahnya krusial. Ya. Kemudian ada satu kesepakatan akhirnya pemerintah atau dari komunitas kopi itu membentuk yang namanya indikasi geografis itu tadi. Karena apa? Karena kopi itu adalah bagian dari kekayaan intelektual. Makanya yang mengeluarkan adalah Departemen Hukum dan HAM tadi. Karena itu bagian dari kekayaan intelektual. Nah, masalahnya sebetulnya waktu itu kita sangat berharap bahwa IG itu mampu menyelesaikan permasalahan dalam perdagangan. Ya. Cuma nampaknya artinya ada kenaikan harga atau ada apa-apa. Ternyata belum begitu. Sangat membantu. Cuma dia menjadi satu pertanda bahwa produk ini adalah misalnya ini adalah kopi dari Malang, ini adalah kopi dari mana Jawa Barat dan semacamnya. Ya. Nah, tadi saya sempat sebelum ke sini saya sempat ngobrol sama Justin bahwa sebetulnya dalam ke depan nantinya ya itu kita justru dituntut bukan IG lagi. Ya IG tetap ya. Mungkin kita masih bisa dituntut sebagai satu fasilitas itu. Tapi nantinya adalah yang disebut eco-label. Nah, eco-label ini kaitannya itu adalah terkait dengan yang hari ini sudah ramai sekali dibicarakan mengenai masalah climate change. Saya bilang sama Justin bahwa di awal kita selesaikan dulu konsolidasi dulu di Malang. Ya. Artinya brandnya seperti yang tadi mungkin kopi Malang lah. Ya. Itu umbrella brandnya. Ya. Kemudian di bawahnya nanti itu ada Carlos, ada Dumpling, ada semacamnya. Tapi brand yang di atasnya umbrella brandnya ini adalah kopi Malang. Ya. Nah, itu harus disepakati dulu. Ya, itu harus disepakati dulu. Kita harus kompak. Nah, itu baru nanti akan jalan. Mengenai indikasi geografis, kalau istilahnya mau dibuat, silakan aja karena itu juga menjadi salah satu tuntutan pasar. Ya. Cuma ini ada satu tren juga karena kehadiran specialty coffee ini kan juga kemarin juga sangat fenomenal sekali. Jadi dulu ya sebelum istilahnya kalau mungkin sampai tahun 2000-an lah. Kita kalau mau ekspor ke luar, entah itu ke Eropa, ke Amerika dan semacamnya, ya, kita harus ada sertifikat yang namanya Food Certified. Ya. Food Certified, ya. UTZ itu ya. Kembali lagi ya bahwa itu adalah cara-cara dari mereka atau orang Eropa dan semacamnya itu membuat semacam satu ya boleh lah penghalang atau apa ya, untuk produk kita masuk secara luas. Nah, specialty cafe itu waktu itu sempat membuat yang namanya bukan sempat kalau dia melakukan satu lelang auction gitu itu bisa terjadi yang namanya direct trade. Artinya
si petaninya dibawa atau melalui roasterinya atau melalui pemilik kedai kopinya, dan itu ya transaksi itu bisa langsung direct ya, tidak memerlukan sertifikat yang namanya riset tadi. Nah, ini yang kemudian waktu itu sempat menjadi satu istilahnya ya tarik ulur lah, karena ternyata kembali para sertifikator ini di ujungnya sana sama, ada riset, ada IDH sustainable dan semacamnya. IDH sustainable itu yang istilahnya menginisiasi hari ini namanya SPP ya. Masalahnya adalah kenapa kok kita selalu terus sama makanya tadi saya sempat ngobrol sama Kodir, kenapa kita tidak buat sendiri sertifikator gitu kan? Loh, kita itu pemilik kebun, kita pemilik sumber daya manusianya ya. Lah kalau kita itu didikte sama sertifikator lah, makanya saya tadi ya ngajak diskusi lah. Kalau itu kemudian terjadi, kita akan menjadi satu sertifikator sama. Dimulainya kan ambil aja dari Malang. Artinya begini. Jadi kalau kemudian kasus yang yang kompak tadi sudah jalan, ya, kasus yang akan kedua yang akan kita lempar nantinya kepada teman-teman itu adalah arahnya ke sustainable coffee farming. Ya. Itu adalah kaitannya dengan 5C. Ya. Nah, itu di mana-mana sekarang baru ngobrol-ngobrol mengenai masalah 5C. Semua sekarang bicara 5C gitu. Kalau kita sementara ini belum mau ke arah ke sana, ya, kita nanti akan ketinggalan, gitu lah. Kita akan ketinggalan. Makanya itu 5C. Nah, saya sebetulnya sudah membuat satu renggan-renggan namanya itu kopi tuban. Ya. Nah, polanya gimana, gimana. Nantinya itu ada semacam satu jadi di pola itu goalnya itu ada 3, maksudnya ke arah biodiversity, kemudian ke arah ekologinya, yang ketiganya itu adalah ke traceability. Nah, cuma traceability-nya di sini ini agak berbeda dengan yang sementara ini kita pahami bahwa traceability kadang hanya menuju kepada satu varietas tertentu ya. Oh, traceability traceability tidak situ, tapi traceability-nya adalah bahwa produk itu adalah produk yang non deforestasi, artinya tidak merusak alam, tidak merusak hutan, itu nantinya akan ke arah sana. Ini adalah tren ke depan. Dan kenapa saya sangat berharap dengan Malang? Karena kembali Malang itu adalah pusatnya Robusta. Kenapa Robusta? Karena kalau Robusta ini sebetulnya adalah masa depannya kopi Indonesia. Nah, sekarang ini apa kaitannya dengan Kilimanjaro? Kilimanjaro ya, itu ada satu prediksi sekarang yang sedang gencar-gencarnya ada satu isu yang dilemparkan dalam 30 tahun ke depan mungkin kopi Arabica kita sudah hilang. Karena kasus Kilimanjaro itu sekarang sedang terjadi di Kolombia. Jadi beberapa perkebunan Kolombia sekarang kebun kopi Arabica hancur. Ya. Nah, itu si Robusta tadi itu di bawah 600 saja dia masih hidup. Nah, itu adalah masa depan kopi Indonesia. Ya, malah ini banyak kan? Ya, nah, enggak ini memang saja yang kita lakukan sharing saja. Yang kedua tadi sama Prof. Jaryono mengenai yang di luar Arabica sama Robusta. Itu ini juga menarik. Cuma di bukunya Ukers ya, beli Ukers itu Albert Cafe yang saya temukan tahun 2019-2020 itu sempat disebutkan namanya wiji kawin. Oh. Javanese beverage. Oh. Ya. Nah, bentuknya gimana? Itu yang masih rahasia. Oh. Karena kembali lagi bahwa sejarah ditulis oleh para pembahas. Lah ya itu Freemason itu menghilangkan sejarah sebuah bangsa itu. Nah, cuma kita sedang menduga yang namanya wiji kawinnya atau Javanese beverage ini itu kemungkinan adalah bijinya kluit. Satu. Oh. Ya. Yang kedua itu adalah emping gitu loh,
Rijo. Ya, Rijo. sebetulnya gitu. Ya. Nah, cuma ini kita kehilangan runtutannya karena kembali lagi nih berarti cuma kalau kemudian itu ditemukan sekitar tahun abad 8 ya, 800 sekian gitu ya. Cuma di Borobudur itu nggak ada itu, ya. Karena abad Borobudur itu ditulis dibuatkan abad 8 ya. Nah, tapi untuk beberapa ragam kuliner atau tanaman pangan yang ada di Jawa, Borobudur sebenarnya sekarang sedang dieksplor sama teman-teman ya. Ya artinya semua jangan di situ itu atau pohon-pohon apa ada di situ, termasuk yang kemarin saya dapat itu adalah dari untuk jamu itu sudah ada di situ, sudah digambarkan mengenai proses penyembuhan menggunakan jamu. Dan di salah satu candi di Soko atau mana itu benar semua itu jelas-jelas itu sudah numpuk kayak di ini ya, numpuk di itu benar-benar sangat. Jumlah itu di Wijikawa ini sepertinya belum ada di Borobudur, sehingga kita kehilangan jejak ini. Cuma kita kira-kira gitu ya, kita kira-kira adalah luwe atau itu tadi. Mungkin juga ada yang bilang itu bunga Tanjung katanya. Lah, bunga Tanjung ya, mungkin karena ya itu masih jadi masih jadi apakah itu akan kita eksplor atau tidak itu monggo. Tapi itu sempat ditulis sama Lukas bahwa itu adalah Javanese beverage. Monggo. Monggo Mas Alfian. Minuman Jawa. Saya ini Ya nanti dulu. Saya ini agama Kristen, diracun oleh 2 orang kiri kanan. Aslinya bagus-bagus. Saya, kopi itu yang musik kayak progresif kok. Bener. Ya artinya waktu itu saya benar-benar nguyuh. Akhirnya saya bawa teman-teman dan mereka mengatakan kakak mulai dulu mobil kopi enak lebih enak. Ya, itu yang saya tangkap. Tapi lama-kelamaan itu hilang, pupus karena semua orang sudah. Ya, ini lagi ya, saya sepakat kalau memang ada standarisasi paling tidak. Berkali-kali saya keluar minum kopi tidak seperti yang diceritakan. Kalau luar lagu Jakarta jalan ini, kopi dampit kan? Ya, Jakarta sih kopi dampit. Kalau cerita nih apa, film apa, sing tentang kopi. Ada apa dengan cinta itu? Tapi artinya saya dulu ake sama temen-temen ake ngomong apa ya, sebuah narasi-narasi yang mengejutkan tentang kopi. Ya, tapi ternyata sekarang ketika saya datang ke kami itu sudah tidak sama seperti yang kita ceritakan. Ya mungkin judulnya kedai kopi, tapi betulnya kopi ya masalahnya. Ya kali orang kopi sing kita malaikat, palingnya saya sebagai korban dia kan minta pertanggungjawabannya teman-teman, supaya mereka lebih ya sepakat lah untuk melindungi hak saya sebagai konsumen kalau minum kopi. Ya, kalau narasinya ya repot-repot namanya kita propaganda ya. Itu namanya subversif kognisi. Makanya itu saya minta sekarang pakai korban saya tidak nomane Ya. bukan diracun. Pak Lulut. Masih Bang. Kita bisa pakai ini mobil. Tertarik dengan saya sebut kopi alternatif yang pra VOC atau pra kolonial. Saya teringat dengan beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, diantaranya di pesisir timur, daerah Situbondo dan sekitarnya sana. Itu masih ada tradisi kopi lokal masyarakat sana, yaitu dibuat dari lamtoro. Rasanya persis dengan Arabica. Itu mungkin sebagai pemikiran. Kemudian sebutan
KW tadi, betul Bapak ya? Saya ingat dengan nama kawung yang biasa masyarakat lokal menjadikan jamu. Rasanya memang sedap, enak, dan sangat gurih. Kawung, biji kawung. Ya, untuk jamu itu enak. Mungkin kalau digosokkan sedikit rasanya juga seperti itu. Kalau saya biasa itu untuk saya makan, bahkan untuk obat anak-anak saya daripada ke dokter biayanya mahal, cukup itu saja. Ada kemungkinan lain biji berbesi, atau orang lokal menyebutnya markindo. Ini biasa digunakan oleh daerah saya di Lamongan dulu sebagai pengganti kopi karena kopi mahal. Itu mungkin jadi bagian dari cikal bakal kopi-kopi non masa kolonial, prakolonial. ya, kemungkinan karena ini masih analisa. Tapi kalau ada sebutan nama yang benar, insya Allah saya bisa membantu mencarikan nama itu, karena di rumah saya hampir 90% tanaman di Hindia Belanda ada, kecuali Papua. Ya, kecuali di Papua tadi sempat saya ceritakan oleh Master Foresta dari UB. Nah, kaitan dengan tanaman kopi, dulu sempat diskusi dengan Pak Budi Cahyono bahwa salah satu penentu rasa kopi di samping dengan jenis yaitu tanaman pendukung. Ini tampaknya kita abaikan. Sekedar tanam kopi saja kualitasnya akan lama-kelamaan akan berubah karena struktur tanah sangat berubah, plus pupuk-pupuk lainnya. Makanya harus diperhatikan. Tanaman apa mempengaruhi warna aroma apa? Ini pakarnya, ini bisa diteliti di buku-buku penelitian Belanda. Syukur kalau di bangunan Balai Penelitian Perkebunan Belanda di Ciliwung sana masih ditemukan, kita akan lebih membantu. Ini sekalian saja, kawan kabupaten sudah saatnya bergerak bergerilya. Ini kompor, daripada itu nanti dijual ke pihak tertentu, Balai Penelitian itu kita rebut dimanfaatkan untuk perkopian dan perkebunan di Kabupaten Malang Raya, di Malang Raya, bukan, karena itu sebenarnya historisnya bukan untuk kabupaten tapi untuk Malang Raya yang ditempati di Ciliwung sana. Kurang lebih ada area lebih dari 1 hektar, ini perlu direbut daripada dijual. Itu saja. Makasih. Yang lainnya? Ya, Mas, monggo. Ngapunten ya, saya urun rembuk masalah ini. Menurut saya karena dari tadi para orang tua yang berbicara, dan saya kontribusi dari mewakili konsumen juga, saya juga mewakili dari milenial juga. Yang tadi kolonial. Flintstone, kita ini Flintstone, Medieval, kaum batu. Jadi perkenalkan, saya Andika di Kabupaten Malang, spesifiknya di Desa Pujarjo, Kecamatan Tedoyudo. Saya mewakili dari kaum milenial dulu. Selama hampir kurang lebih saya di Malang 6 tahun ini selama perkuliahan. Jadi fakta yang terjadi ini juga menjadi penting dari adanya pembacaan, bahwa ketika di forum ini membicarakan terkait rasa dan bagaimana menjaga kopi itu biar enak dan melambungkan kopi itu sendiri. Tapi fakta yang terjadi di kalangan muda umuran saya, mereka berangkat ke warung kopi itu lebih ke mencari suasana gitu, bukan kopinya. Jadi keberadaan kopi-kopi di daerah Malang Kota, keberadaan Hindau, keberadaan kopi di daerah Sudimoro apalagi, itu trennya sudah kekinian banget kayak gitu. Jadi yang mereka cari itu bukan kopi, tapi suasananya. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan atau refleksi bagi kita, bagaimana caranya kopi
kopi ini bisa adaptif, bisa menjadi anak-anak itu dengan bangga membuat story kopi itu. Nah padahal kalau sekarang mereka itu lebih bangga membuat story kopi yang kap-kapan itu. Jadi ketika kita mengusahakan bagaimana cita rasa kopi ini bisa diterima di semua kalangan, apalagi yang meramaikan pasar terutama adalah anak muda, mereka gak melihat ke situ dulu, tapi suasananya dulu gitu. Nah mungkin bisa jadi bagaimana fungsi sertifikasi kayak tadi itu ada beberapa konsep yang perlu diterapkan di dalam kopi yang belum pernah ada. Mungkin salah satunya kayak konsepan di sepak bola. Di sepak bola aturannya kayak membatasi orang-orang luar negeri untuk masuk ke dalam tim tersebut. Nah mungkin warung kopi yang berada di Sudimoro atau warung-warung kopi yang kekinian yang sering disampaikan oleh anak muda itu juga diberi batasan berapa persen mereka harus menjual kopi kap-kapan, berapa persen mereka yang harus mendukung produk lokal itu sendiri. Itu menurut saya dari sudut pandang pembacaan anak muda dan juga saya sebagai konsumen. Juga yang selanjutnya kafe open itu sama dugem. Ya. Terus yang selanjutnya mungkin ini juga menjadi bahan refleksi bagi saya sendiri ketika melihat orang-orang di desa saya, ya juga termasuk orang tua saya sendiri, belum pernah kepikiran untuk menjual kopi secara yang setelah di roasting atau dipilih-pilih. Kalau orang desa itu lebih memilih untuk langsung ke tengkulak, kintalan dan sebagainya. Padahal ketika dari pembacaan ini tadi, ketika dipisah-pisah mungkin bisa dilambungkan atau memiliki harga nilai yang lebih mahal ya gitu. Nah mungkin ini kira-kira pembacanya kayak gimana? Apalagi mungkin saya pengen dibaca dari sudut pandang ekonomi politik kayak gitu. Kenapa orang-orang lebih memilih langsung menjual ke tengkulak daripada untuk dipilih-pilih secara biji, kualitas dan sebagainya. Nah lagi ini yang tertinggal dari kaum milenial tadi itu kepikiran masalah kayak bagaimana cara membuat anak muda ini merasa keren untuk membuat story kopi itu sendiri. Nah konsep yang diterapkan di bisnis retail Erigo, brandnya pakaian itu, mereka sampai menembak pasar luar negeri dulu. Jadi artis-artis itu disuruh ke luar negeri dengan brand Indonesia untuk menarik kalangan muda yang ada di Indonesia, biar anak Indonesia itu sendiri merasa keren, oh merek ini ternyata sudah ada di luar negeri. Mungkin salah satu caranya adalah kopi seperti itu juga, dengan terus menggaungkan kopi-kopi yang sudah menjuarai di luar negeri, biar kita juga merasa keren dan gak malu kayak gitu. Bahwa kita minum kopi ini juga merupakan sesuatu yang istimewa, sudah dikenal dunia gitu. Masalahnya saya pun di sini sebagai sampel juga baru tahu kalau kopi-kopi kita itu menjuarai di luar negeri kayak gitu. Nah, kalau saya sedikit menyukai kopi, kemudian ditawari atau banyaknya berita kopi kita sudah diterima di luar negeri, maka mungkin menjadi daya tarik saya lebih untuk meminum kopi itu sendiri. Mungkin kayak gitu. Ya, makasih Mas. Ini pertemuannya. pertemuannya. Ya, makasih. Ini saran ini dari kaum milenial ini, yang memang fakta objektifnya pasar seperti itu. Tapi untuk yang kenapa budaya kita lebih pada metik langsung dirut, langsung dijual, ya saya nggak bisa jawab. Mungkin Mas Heri, Pak Sukri bisa bantu ini. Kenapa Pak Sukri langsung petik merah dirambang, wis ribet tenan itu. Pak Sukri? Langsung jawab. Terima kasih Mas. Waktu masih masuk tangga desa. Saya Sukodono Mas. Hampir. Mungkin pernah ketemu ya. Begini, saya juga bukan mewakili sebetulnya bernama petani. Apa yang disampaikan di sini tadi saya juga bangga sekali karena kalau flashback belakang, saya tahunya kopi yang enak itu juga bukan dari orang-orang Gambir. Bahwa saya diundang ke Malabar Kopi Bandung tahun 2012. Ujuk-ujuk saya kok diundang di sana. Katanya lihat di Google itu saya melihat pisang Mas Kirana gitu ya.
Tapi memang ya di basic daerah kami tanaman pokok adalah kopi, karena di dalam sana. Nah di sana saya heran, kopi kok bisa enak seperti ini. Itu diajari dan sebagainya. Akhirnya saya pulang 1 minggu dari Bandung pulang, bercerita ke teman-teman, kopi itu sebetulnya bikin malah kopi yang wis. Dia digoreng, dia diminum dan sebagainya. Nah dan waktu itu karena kapan saya menjadi petani, kalau pertamanya seperti itu saya mulai dalam kandungan sudah menjadi petani kopi. Kenapa? Karena mak saya, ibu saya itu membawa saya ke kebun tiap hari, ya merawat kopi, ngilir kopi, jongkret dan petik kopi gitu ya. Nah, saya termasuk orang ketiga dari bapak, terus saya ini sebagai penerus kopi. Tapi di sisi lain saya juga hari ini kalau kita ngomong tentang K3 tadi, itu juga ngeri-ngeri ya, ngeri gimana gitu ya. Karena kalau dilihat kenyataannya bahwasanya khusus di wilayah desa kami Sukodono Dampit, termasuk yang sudah menjadi gunung, itu menjadi sejarah tentang kopi, itu sekarang petani yang kedua ya, masuk daerah kedua itu sudah bingung bagaimana untuk mempertahankan kopi. Karena di sisi lain memang kita mengenai kopi ya, itu rugi. Kalau kita tanya ke petani, gimana Pak tanam kopi itu rugi? Kalau jangan ke desa tanam kopi merasa beruntung, itu mungkin beda lagi ceritanya. Mungkin untuk berbohong atau bagaimana, atau hanya itu menyampaikan suatu hal yang supaya membedakan orang yang bertanya. Tapi pertanyaannya gimana? Kok kamu masih bertanya kopi? Itu harus memang berinovasi yang pertama. Jadi kopi di satu hamparan itu kita bisa yang apa yang disampaikan Gusti tadi. Di situ ada K3 ya, ada kebun, ada kambing, ada tambahan kolam. Nah kebun itu sendiri juga bukan hanya kopi, ada pisang, ada cabai, ada jahe, ada saya juga menanam kapulaga. Berharap nanti juga lagi yang bisa menambahkan pendapatan bagi petani dalam mengukus. Dan tadinya disampaikan kalau cerita tentang zaman dulu, bagaimana sih supaya kopi itu ada cita rasa yang berbeda, mungkin seperti itu. Apakah pengaruh dengan adanya tanaman sayur kopi di situ pengaruh terhadap biji kopi, cita rasa kopi. Nah, untuk kopi itu memang di tahun 2014, nah, itu kami mulai bangkit dengan teman-teman, khususnya di pemuda. Kita menulis semacam baliho, itu sebuah ketakutan sebenarnya bagi diri kami ya. Karena jangan tahu Dampit itu juga sangat-sangat kalau kita ngomong kopi itu yang juga berat gitu ya. Tapi kami memberanikan diri bertekad bukan ingin melawan sebuah perusahaan yang besar, salah. Tapi kami kepinginnya itu bagaimana merubah mindset petani yang dari petik asalan. Apa yang disampaikan tadi hanya nyampe di cangkulak atau pedagang, tapi kami kembali lagi itu ke era tahun mungkin yang disampaikan tadi di tahun 80-an ya, itu pernah jaya di Eropa, masuk yang dipelopori oleh Marco Suko, Pak Kertodul itu ya. Saya juga menyimak sejarahnya bahwa beliau adalah sebagai penggiat kopi Dampit dan mempunyai lahan kebun yang sangat-sangat luas. Dan masih saat itu alatnya sampai hari ini juga ada. Jadi bukan berupa mason yang untuk open kopi itu, tapi kayak di open ya, dipanggang gitu ya, dipanggang di bara api, terus di atasnya itu saya juga pernah melakukan proses seperti itu.
tapi memang benar-benar kopi David. Tapi kalau sekarang kita ngomong dengan kopi David, ambil sewu, bahwa kita juga nggak menutup mata sebenarnya. David adalah memang mempunyai brand yang sangat kuat tentang kopi. Tapi kalau kita bicara dengan kopi David, ya saya ngomong ke penikmat kopi, pencinta kopi, datanglah ke kelompok atau petani kopi yang ada di David. Seperti itu. Monggo kalau kita mau datang dan sekaligus menguji bagaimana cita rasa kopi yang ada di David sebenarnya. Tapi kita tidak menyinggung masalah tentang perusahaan yang besar itu. Di sisi lain memang juga membantu. Perusahaan itu juga ada membantu. Artinya membantu bagaimana? Karena kopi yang tidak terserap ke kopi premium yang disampaikan tadi, juga yang akan menyerap juga pedagang atau pengusaha kopi yang ada di David. Jadi kami mohon jangan sampai ini sudah perkebunan di wilayah David, Sumber Majin Wetan sampai ke Tirtowudo juga sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang hilang. David sendiri itu jangan sampai 5-10 tahun lagi hilang kopi. Ini mohon kami pada penggiat kopi, ya, terutama yang disampaikan oleh Prawoto tadi, Kopista adalah masa depan kopi di Indonesia. Jadi monggo bagaimana caranya untuk mempertahankan kopi yang dari David ini sudah punya nama internasional itu untuk tetap petani yang pertama adalah petani-petani milenial itu tetap mencintai kopi David. Dan kalau selalu kita kompak dengan kopi Malang Raya, kami juga sepakat. Tapi lebih memperkaya rasa kopi, cita rasa itu juga kami juga sepakat tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Dwi, yaitu memang ada ciri khas. Kalau menurut letak dan posisinya itu memang kalau disamaratakan kita juga sulit. Misalnya Carlos itu kopinya memang luar biasa, David luar biasa. Kalau disamaratakan ini nanti juga akan menjadi oplosan gitu ya, akan dioplos kemana-mana. Itu kan ciri khas itu juga mengkhawatirkan nanti akan hilang. Tapi kalau tentang kekompakan kopi Malang Raya, monggo. Jadi insya Allah kami yang ada di Sidoarjo, itu sebutan SDR itu kami sepakat mengeberikan kopi yang di Malang. Terima kasih, berarti yang Terima kasih Pak Sukri. Saya tambahi dari petani milenial, kenapa para petani itu lebih senang asalan dan kenapa izin di Kota Malang nggak terjadi, karena pembeli terbesarnya adalah Asal Jaya. Asal Jaya itu membeli kopi asalan memang tidak pernah memberikan insentif kepada petani supaya grade-nya naik. Kita menghadapi eksportir yang memang bermainnya di level menengah ke bawah. Tidak Asal Jaya, Indocom juga begitu ya. Kapal api juga begitu. Solusi alternatifnya kan adalah para kedai dan roastery yang memang memberikan dia inkubasi, dia mendampingi petani untuk memperbaiki nilai rantai dari kopi yang dihasilkan oleh petani. Meskipun pembeliannya dalam kuotanya nggak besar, dalam teori ekonomi ini yang disebut dengan faktor pembatas. Yang disebut faktor pembatas adalah ketiadaan insentif ya. Pemerintah kan dalam proses liberalisasi perdagangan, dia tidak boleh mengintervensi pasar. Makanya para pembeli itu kemudian tidak menginsentifkan para petani yang kemudian petik merah gitu. Kalau itu bagian dari policy yang didorong oleh negara begitu, maka negara harus membuat kebijakan fiskal. Satu, tarif besar kopi Nigeria, kopi Ethiopia tidak boleh 70.000, 90.000 masuk di Indonesia. Itu kan kebijakan moneter tapi di sisi fiskalnya. Untuk petani
maka dia harus memberikan kebijakan perlindungan. Apa yang dilindungi, apa yang diberdayakan. Ini kan banyak komponen-komponennya. Dan itu negara melihat Gapoktan itu adalah bukan sebuah manusia tapi dianggap komoditas. Gapoktan itu hanya dikasih Alsintan, dikasih rumah jemur, ide aja meniru ala-ala pemerintah, padahal ide itu LSM Belanda loh ya. Dia ngomong sustainability development gitu, mendorong adanya agroekologi gitu. Agroekologi nyumbang kambing kok cuma 5 dalam satu kelompok, ini kan nggak serius gitu. Artinya gini, kaum milenial, saya tidak mengkonfrontasi dalam kerangka nasionalisme ya, karena cara bacanya kan beda. Begini, Aliansi Petani Indonesia itu punya yang namanya indikasi geografis, kayu manis indografis, Toraja Arabica geografis, Arabica Bejawa geografis. Kita nggak punya di kayu. Cuman konsumen yang datang peduli amat indikasi geografis. Kami kaping di lahan cocok, sepakat 20 ton angkut gitu. Lah artinya kan ternyata Kementerian Kumham itu benar dalam kerangka untuk pendekatan lingkungan yang kemudian menjaga supaya biodiversitas itu terjaga begitu ya. Tapi dia tidak afirmatif saat ada investasi lagi di sebelah perkebunan itu, misalkan itu ada pertambangan, ada sawit, akan berubah begitu. Artinya kan ketidakkonsistenan itu menyebabkan ya pasar itu juga tidak mendukung gitu. Ini yang agak lebih repot lagi. Mas Dwi bisa menjawab soal tadi zonasi? Iya. Jadi ini menarik ya. Jadi saya setuju ya dengan Malang Raya ini kan luas ya, karena itu ada rayanya ya, luas. Oleh karena dan di lingkungan geografis, bentang geografis yang sangat luas ini memang ada karakter-karakter geografis, dan karakter geografis itu tentu juga sedikit banyak memberikan pengaruh pada cita rasa. Oleh karena itu saya juga sepakat dengan Pak Prawoto bahwa Malang Raya itu adalah, kalau kita ngomong payung-payung itu ya, jadi saya setuju dengan umbrella itu. Jadi Malang Raya itu adalah payung besarnya, sehingga ada grand-nya, ada middle umbrellanya, ada little umbrellanya. Nah, untuk di luar Malang, untuk keluar Malang, itu memang baik itu di daerah lain, di provinsi lain, atau di negara lain, itu yang berbicara adalah payung besar, ya, grand. Tetapi keluar pun itu juga perlu diinformasikan, diberi narasi bahwa di dalam grand umbrella Malang Raya itu ada middle-nya, ada little-nya. Nah, yang selama ini saya kira teman-teman gagal itu adalah menarasikan kopi-kopi spesifik arealnya, gitu. Misalnya kopi Gunung Kawi yang lereng selatan, misalnya yang Jambuwer itu narasi kopinya kayak apa, gitu lah. Nah, narasi itu bukan hanya di cita rasa, saya kira. Nah, sekarang saya kira orang menjadi mau tahu ya, kalau orang membeli lukisan itu tidak hanya sekedar membeli hilirnya, tapi juga membeli prosesnya, mau tahu misalnya lingkungannya kayak apa. Apalagi kalau di luar ya, di luar orang sudah mulai itu, apakah ini waktu proses penanaman ini merusak lingkungan dan sebagainya. Ini dinarasikan gitu. Termasuk juga bagaimana perjalanannya gitu ya. Kalau itu memang kopi yang sangat historis, saya setuju gitu ya. Kelihatannya sederhana. Teman-teman di di Ngantang itu dia punya brand itu kopi Mbae gitu. Artinya bahwa kopi itu kopi yang punya perjalanan yang panjang gitu. Itu salah satu bentuk narasinya ya. Narasinya itu ada narasi historisnya, tapi juga bisa narasi ekologis, narasi prosesualnya. Nah, oleh narasi ini yang saya kira belum keluar. Karena itu kalau di warung kopi
akhirnya ada narasi lain yang dihadirkan, misalnya narasi pangkunya. Ya gitu ya. Kayak kopi pangku, jadi yang dinarasikan pangkunya gitu, bukan kopinya gitu ya. Nah, saya jadi ingat di Tulungagung itu ya. Di Tulungagung warung kopi itu menjamur. Nah, pada saat menjamur itu maka yang menjadi apa ya, menjadi daya rebutnya untuk pembeli itu bukan kopinya, karena kopinya hampir sama saja. Itu plusnya, plus berapa? Nah, gitu. Plus 1, plus 2, plus 3 gitu ya. Kalau plus 1 itu ada karaoke-nya. Ya, kalau plus 2 ada biliarnya. Plus 3-nya yang melayani bisa di booking. Nah, gitu. Nah, jadi kalau akan ngitung ini plus berapa kopi itu. Nah, jadi ini artinya yang kemudian narasi keluarnya itu narasi plus-plusnya. Kopinya enggak keluar. Nah, ini yang monggo teman-teman ya membuat ya, mulai mengeksplor, menarasikan kopinya, sehingga nanti kalau ada kopi yang keluar itu memang Malang, tapi Malang itu loh nggak tunggal gitu ya. Malang itu kopinya kopi bineka gitu ya. Nah, itu yang keluar satu, tapi sebenarnya di dalamnya ada beragam gitu. Nah, keberagamannya itu beragam apa? Apakah hanya beragam geografisnya, apakah beragam prosesnya, beragam. Nah, ini yang hadir. Sehingga kalau di warung kopi, saya kira itu yang mestinya juga bisa dihadirkan gitu ya. Narasi-narasi itu disamping narasi yang lain. Narasi lain sekarang kan ya banyak ya. Salah satu diantaranya narasi internet. Oleh wifi gratis, aku tak dekono ae di rumah tidak ada wifi. Nah, ini jadi narasi wifi yang hadir di warung kopi itu. Bukan kopinya, karena kopinya tidak dinarasikan. Saya kira kok begitu. Terima kasih. Iya. Monggo, Mbak. Terima kasih dari milenial tadi bertanya. Tadi juga sempat saya ceritakan betapa ketika kegelisahan kita di Indonesia Republik Kopi ya, sampai kemudian ada generasi 4 putranya dari dia petani perkopian di sana, yang kemudian mendirikan kafe, dan itu anak-anak muda semuanya, bahkan anak besar. Kemudian salah satu waktu itu kami sampaikan juga ke Puslit Koka, sehingga Puslit Koka itu punya kelas, yang kelas itu terbuka untuk umum, terutama mewadai adik-adik kita yang muda-muda untuk belajar tentang kopi secara struktur, dan ada sertifikat seperti kelas program gitu, tapi mereka bisa langsung terapkan. Nah, ini yang kemudian secara mandiri ya dilakukan di Ijen bersama meskipun idenya Mas Zainal untuk bikin SMK, ya, sekolah minum kopi, dan beberapa itu mulai 2016. Oke, gini. 2016 berarti kita 5 tahun. Artinya itu tadi Gusti Allah 5 tahun, memang nggak dikasih tahu ya, nggak ngerti gitu ya, bahwa ternyata ada sekolah minum kopi, dan itu rata-rata anak milenial ya Mas ya. Kemarin saya berapa kali memantau itu anak-anak muda semua yang umurnya sama-sama kan? Iya, Mas Andika. Bahkan ada yang masih mahasiswa gitu. Ada kepo-kepo mereka tentang kopi. Ini satu trigger pendulum untuk mereka menarik untuk bisa menekuni tentang perkopian. Nah, yang paling penting tadi saya sepakat Pak Dwi bilang ada narasi. Nah, ini domain kami di media yang nanti Mbak Nita dari Kompas, mungkin teman-teman media yang lain yang concern terhadap nasib perkopian Indonesia, yang berarti itu adalah bagian dari nasionalisme yang Gus Dim tadi bilang ini satu kerangka besar, tapi implementasinya sesuatu yang pendekatan milenial ini memang butuh rada unik gitu ya Gus. Kita ini yang rada wis kolonial ini kadang untuk menyelami jiwa mereka ini rada unik, berbeda betul dengan alam bawah sadar kita. Mereka yang tidak suka formal gitu ya, anti mainstream, yang ya nggak betah terlalu lama formal seperti itu juga harus dilakukan pendekatan gimana sih mereka senangnya seperti apa. Yang kedua kami sepakat, jadi masukan dari para duta-duta kopi di Aceh waktu itu, anak-anak muda, mereka itu sudah mengurus
sejak PAUD. Jadi dari sekolah kopi mulai PAUD. Saking mereka sudah galau bahwa nanti kalau mereka tidak dikenalkan secara ideologi kopi itu, bagaimana kopi diurus dari hulu yang susahnya minta ampun, mulai ngurus tanah, ngurus benih, ngurus bibitnya, sampai ngurus petiknya, pupuknya, itu satu literasi yang harus, bahkan mungkin nanti itu menjadi kurikulum gitu. Kalau kita mau sepakat bahwa kopi ini harus dilestarikan sampai generasi yang akan datang, mereka harus tahu betul bahwa kopi itu dibudidayakan dengan perjuangan yang luar biasa. Belum lagi ketika dipanen masih diproses dengan ilmu yang luar biasa. Cek angel gitu ya urusan kopi. Tapi begitu diminum, kalau anak-anak kita tahu bahwa dari hulu sampai diminum ini bio soroy gitu ya, itu akan menanamkan satu ideologi sendiri, satu pemahaman bahwa knowledge ini adalah edukasi dan knowledge yang tidak sembarangan, yang tidak kalah penting informasinya. Anak-anak Korea itu yang sekarang jadi main center style mereka itu, anak-anak milenial Korea itu per hari 20 cup loh minum kopi, dan itu bukan kopi unyu-unyu loh ya, kopi yang serius kayak gini anak-anak Korea. Belum di Jepang di mana mereka tidak punya kopi dan mereka harus impor kopi dari siapa? Dari kita. Tapi anak-anak kita nggak peduli itu kopi yang dibanggakan oleh dunia global gitu. Lebih sukanya ya kopi unyu-unyu itu tadi. Nah ini kan juga persoalan kita bersama gitu. Nah pendekatannya tinggal para ahli di dunia pendidikan untuk bisa merumuskan gimana pendekatan kepada generasi muda, termasuk kalau kemarin ini ngobrol-ngobrol di luar ini, bayangkan radikalisme itu diurus mulai PAUD sekarang loh. Lah kalau kopi ini bagian dari radikalisme kita, kenapa kita ngurus mulai PAUD gitu kan? Nah, ini informasi dari teman-teman Densus. Dan itu serius mereka mau menginduksi radikalisme itu. Loh, kita kan harus juga melakukan analogi yang sama gitu, bahwa kopi ini ideologi yang kemudian menumbuhkan kesejahteraan bersama, kreativitas, inovasi, bahkan semangat kebangsaan gitu. Karena iso rukun kayak ngene iki kan yo karena kopi gitu ya. Kita ketemu di sini karena kopi. Kalau sing diundang tadi malah datang ya karena kopi. Nah, ini kan yang perlu sentuhan, gimana bahasa atau narasi kita ke dunia. Mas Andi kan memang mungkin bagian dari nanti akan jadi duta ya, dari ambasador. Kita mungkin nanti dari komunitas ini akan bikin lah untuk sebenarnya itu trigger untuk menarik ya spirit anak-anak muda. Nggak tahu lah nanti bikin apakah duta kopi lah apalah gitu yang menariknya adalah tadi, dan bagaimana minum kopi yang benar pun ternyata ilmunya sudah sangat luar biasa, mulai dari seduhnya, itunya sampai menimbulkan kopi yang sampai ada di mulut itu yang begitu panjang ceritanya. Jadi itu, dan makanya komitmen Times misalnya kita bisa bikin kelas-kelas untuk tulis, membuat narasi yang menarik, konten-konten yang menarik, sehingga teman-teman mereka juga terinfluence dengan tepat, dengan edukatif ya. Mereka senang, tapi itu fundamentalnya kena gitu, nggak kehilangan fundamentalnya. Saya kira itu ya. Jangan panjang-panjang untuk nanti atau nuwun. Terima kasih Mbak Nanik, monggo Mbak. Habis itu Mas Anom ya. Oh sorry, saya cerita sedikit satu Mas, non sewu. Kemarin kami salah satunya, kami ini kedatangan itu sama Sukron ya. Itu karena kami komik. Pernah dengar Sukron ya? Kopi Taji. Nah, ini anak sepeda motoran dari Taji, perbatasan Jambung, Nopo Jajar, Punggung Gunung, mas sepeda uduk-uduk ke kantor kami. Dan ternyata anak ini adalah terpilih sebagai pemuda pelopor gara-gara ngurusin kopi dari Kulit Panggul SMP. Ya, kopi ini 10 karena dia dikasih bibit dari si bosnya yang dia bekerja, terus dia belajar ke Pak Babinsa.
Iya. kopi Babin Bisa. Saiful. Ya, betul ya Mbak. Lalu dari 10 kopi itu menjadi sekarang dia sudah punya binaan 40 petani, menjadi 10 hektar, dan kedainya yang kemarin cuma 5, sekarang sudah 300 kapasitasnya kedai. Ini anak milenial. Dan kemarin dia dapat penghargaan pemuda pelopor nasional di bidang pangan yang melebatinya adalah kopi. Nah ini kan kami siarkan kemana-mana supaya teman-teman yang milenial juga dengar bahwa kopi itu asik untuk lifestyle dan untuk kehidupan. Ya, makasih Mbak Naning. Tolong Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sosro dari Kepanjen. Sedikit menambahkan yang kau berikan tadi. Itu menceritakan tentang saya dulu. Saya dulu belum mengenal kopi. Setahu saya di kedai-kedai kopi itu ya kayak Mas tadi. Saya buat story cuma dari startupnya kopi atau dari sekitarnya kedai kopi aja. Nah, terus baru Mas Rudi mengajak saya selama 1 tahun untuk mengenal kopi. Jadi setahu saya cuma kopi itu ya pahit, kalau tambah gula cuma ya jadi manis gitu. Nah, terus selama 1 tahun itu mulai dari kedai ke kedai sampai ke kebun, saya diajak Mas Rudi untuk mengenal kopi itu. Jadi untuk kaum milenial itu kurang mempelajari dari hulu. Jadi menurut kaum milenial itu kopi itu ya biasa saja. Itu apa? Cuma menceritakan tentang saya dulu. Ya, Makasih Mas Anom. Sedikit cerita ya. Ya. Kebetulan di Kucur itu ya baru 2 tahun terakhir ini mengekspor sama konco-konco nom-noman. Gandeng wong tua-tua yang petaninya memang sambut sepuh, paling muda umur 45. Itu pun hanya 1 dari 30 yang berani masuk ke dalam. Ini Mas Andi kan ini ada forum ini Mas gara-gara Mas Andi kan provokatornya sebenarnya agak sama ya, bahasa milenial itu menjadi trigger buat kita untuk berpikir bersama-sama gitu. Iya. Jadi pengalaman sederhana aja bahwa ketika kami sambungkan apa yang dirasakan oleh konco-konco di kelompok tani di Bogor itu nyambung dengan beberapa dosen di Majung, saya di Majung, pengabdian masyarakatnya saya giring, ya saya ajak awal-awal saya berhubung Mas. Akhirnya mengeluarkan skripsi, jadi program pengabdian dosen kolaborasi dengan mahasiswa ini mengeluarkan skripsi mesin roasting. Nah, setelah jadi kopi, mahasiswa ini tadi kok dia punya loyalitas karena kebetulan sama dosen pembimbingnya ini tidak hanya untuk membahas skripsi tapi kancanon kayak gitu, kenalono kelompok ini. Nah akhirnya dia punya loyalitas, punya militansi, wis lulus itu sih perlu kopi. Jadi ada kedekatan dengan dunia mahasiswa juga. Nah, dia nuraki ya, akhirnya nuraki yang macam-macamnya sih duwe kabeh. Artinya konteksnya memang masih sebatas marketing sederhana gitu. Tapi yang dijadikan persoalan kan itu kalau saya memotretnya itu lebih pada wilayah di marketing yang berkaitan dengan jelas saja. Opo iya sih nek karena dhewe Samsi itu rambutnya sing kanca-kanca perempuan itu koyo rambutnya anggun sing sasmi. Oh iya sih nek keramas karo sampuni iku dadi koyo Agus Mudika kan sih. Artinya ini proses penanaman budaya belajar dalam marketing. Nah jangan-jangan sebenarnya kita membutuhkan juga untuk menggandeng macam-macam YouTuber, pengarang lagu, penulis skenario, sehingga Malang sebagai konteks ekokultural ini menjadi terbangun karena
juga ada proses pembangunan opini. Kopi luwak kita itu di branding dengan artis Korea. Artinya begitu tergila-gilanya kita dengan artis Korea sampai artis Korea untuk minum kopi luwak gitu. Ini kan keren sekali kalau dimarketing seperti ini. Artinya oke, itu dihilir diperlakukan seperti itu strategi marketing itu. Tapi di sisi yang lain, kenapa Jogja itu juga menjamur juga orang-orang muda yang ikut bukan hanya menggilai, tapi dia juga melakukan perlawanan. Karena ada anak-anak muda yang secara dalam tanda kutip di-trigger untuk membuat startup. Kelompok-kelompok kewirausahaan muda didorong untuk berkelompok dan dia dibangun dengan branding kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship. Artinya apa? Ini kewirausahaan yang punya misi sosial. Nah ini anak muda di-trigger oleh kampus-kampusnya untuk memasuki ruang-ruang kuliner lokal. Jadi mencintai itu akhirnya mempromosikan sendiri dengan bahasa mereka sendiri juga, membangun pasar mereka sendiri. Nah ini yang saya kira dilarang mana ini kewirausahaan sosial tidak bisa ragu. Ciloknya nang dulu. Dari jaya sih tas. Nah ini maksud saya bahwa kalau kita bisa men-trigger dari mungkin Hans bisa menggandengkan donasi yang lebih besar untuk men-trigger aja 5-4 kelompok setahun, tetapi dalam konteks kopi atau kuliner lokal ini nanti bisa menjadi lokomotif. Biarkan teman-teman milenial nanti yang bercerita dunianya sendiri, sehingga yang membuat narasi bukan kita yang kaum kolonial, kaum masa lalu tadi. Saya yakin bahwa itu punya cerita sendiri, untuk membahasakan kopi mahalnya dia. Nah itu sebenarnya wajah kewirausahaan sosial di sana sebagai perlawanan terhadap kewirausahaan yang konservatif. Yang isinya ya mau balik menanya bahasa itu ekonomi yang liberalistik. Gak kenal, simpelnya aku mau beli kopi, gak kenal sama yang nganggur, kurang urusan. Simpelnya aku mau beli kopi, boleh baik ini selesai. Ekonomi yang anonim gitu. Artinya kita ngomong manusia ya, sekarang mungkin sudah saatnya. Nah itu tadi kita tidak bisa hanya ngomong kelompok tadi koperasi gede, tapi juga ternyata lebih luas lagi gitu. Ya kalau bahasanya ini itu ekokulturalnya yang kita perlukan gitu. Sehingga kita berbicara kopi, politik kebudayaan kopi itu persis di situ. Kira-kira begitu. Maksud itu. ada sedikit ya. Ya nggak apa-apa Mas Ali.